Antara TV. I can announce that the President is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Pemirsa, menurut jadwal 10 April hari ini, diplomasi lanjutan gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran kembali digelar di Islamabad, Pakistan. Setelah sebelumnya gencatan senjata disepakati berlangsung selama 2 pekan. Namun kenyataannya di lapangan jauh dari mulus. Militer Israel terus menghantam Lebanon. Pertanyaannya, apakah mediasi ini masih punya harapan? Untuk membahasnya, kita sudah bersama dengan Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan, Profesor Alexius Jemadu, dan pakar strategi militer dan pertahanan, yang juga Guru Besar Hubungan Internasional Saint Petersburg State University, Profesor Koni Rahakundini Bakri. Halo, selamat sore, Prof. Koni dan juga Prof. Alex. Selamat sore, Tasya. Iya, terima kasih untuk waktunya dua narasumber yang terpisah lokasi jauh sekali ini. Saya akan bertanya pertanyaan singkat terlebih dahulu. Kalau kita melihat perkembangan terakhir yang terjadi setelah PM Pakistan mengumumkan bahwa gencatan senjata sudah tercapai antara Amerika Serikat dan Iran, lalu kemudian ada serangan. Artinya saat ini kita masih dalam taraf gencatan senjata atau sudah mulai perang lagi? Prof. Koni mungkin. Gini, kalau kita bisa soal menang kalah atau tentang menang atau tidak menang, sebenarnya menurut saya kalau ukuran kemenangan itu adalah menghancurkan lawan, ini tuh memang belum ada yang menang penuh. Kalau ukuran kemenangan itu adalah tetap bertahan sampai mempertahankan leverage, maka Iran belum kalah nih di sini. Tapi kalau ukuran kemenangan itu adalah keamanan kawasan, maka sebenarnya semuanya sedang kalah. Itu aja, kalau garis besarnya ya. Oke, gitu, kalau menurut artinya saya. kita masih dalam status gencatan senjata atau sudah bisa saling serang lagi saat ini? Jadi gini, kalau di dalam konteks ini sebenarnya bukan sekedar perang biasa ya, tapi bagaimana perang atas arsitektur keamanan kawasan. Karena itu pertanyaannya hanya bukan lagi siapa yang menembak duluan atau ini sedang akan menembak atau tidak, tapi siapa berhak menentukan aturan kawasan, baik jalur, energi, dan batas perang proksi. Jadi kalau saya melihat kemenangan perang ini bukan di nanti senjata lawan siapa atau siapa yang hancur, tapi siapa yang berhak nantinya at the end menentukan aturan kawasan, jalur energi, dan batas perang proksi. Itu yang menjadi kunci, makanya Lebanon ini nggak bisa kita tinggalkan untuk dibahas, Pakistan nggak bisa kita tinggalkan untuk dibahas. Baik, Prof. Alex, menurut Anda saat ini masih gencatan senjata atau sudah mulai bisa perang lagi, artinya Iran sudah boleh membalas lagi? Ya, meskipun ini secara formal masih dalam tahap 2 pekan itu ya, gencatan senjata, tapi sebetulnya muncul ketidakpastian baru karena Selat Hormuz itu kan masih ditutup oleh Iran ya, dan itu adalah tuntutan dari Donald Trump supaya itu dibuka, tapi nyatanya kan itu ditutup. Itu satu. Yang kedua, serangan Israel ke Lebanon itu juga menimbulkan satu ketidakpastian baru, karena pengertian dari Iran adalah itu mencakup juga gencatan senjata itu mencakup di Lebanon juga, jadi tidak ada serangan ke Hizbullah, tapi nyatanya ini salah satu serangan yang paling dahsyat yang Israel lakukan terhadap Hizbullah. Jadi ini menambah satu ketidakpastian baru yang membuat eskalasi ke depannya ini kalau misalnya perundingan besok itu tidak berhasil. Ya, karena apa? Karena tidak ada satupun tujuan dari Donald Trump itu tercapai, tujuan politiknya ya, perubahan rejim, pergantian rejim, sudah itu menghentikan pengayaan uranium, juga program rudal balistik itu nggak ada satupun yang dicapai, meskipun Amerika Serikat dan Israel mencapai apa ya, katakanlah mereka mencapai kemajuan atau tujuan mereka di battlefield ya, di medan tempur, tapi selama tujuan politik tidak tercapai itu belum ada arti sama sekali serangan dalam lebih dari 1 bulan ini begitu. Jadi ini masih penuh dengan ketidakpastian, masih penuh gejolak. Kita berharap yang terbaik ya, tetapi saya termasuk yang pesimis bahwa itu akan berhasil nanti. Oke, baik.
ini kan bukan pertama kali terjadi ya, bagaimana ada proses negosiasi, kemudian pihak mediator mengumumkan hasil yang cukup membuat dunia agak sedikit menarik napas lega, tetapi kemudian dalam hitungan jam ternyata berubah lagi karena pemahaman yang berbeda. Jadi kemarin itu yang terjadi adalah PM Pakistan mengatakan Amerika Serikat dan Iran setuju gencatan senjata, kemudian Israel menyatakan gencatan senjata tidak termasuk dengan Lebanon. Prof. Kony, ini menurut Anda masalah komunikasi, masalah kesepakatan yang memang belum solid, atau memang ini sengaja dilanggar? Gini, kalau kita ngomong ini berarti kita bicara tentang Pakistan ya. Pertanyaannya kan adalah satu, kenapa Pakistan itu dipilih sebagai mediator? Kemudian apa kelemahan kekuatan dia? Nah, kalau saya bilang Pakistan itu berbatasan langsung dengan Iran. Dia memiliki populasi Syiah terbesar kedua di dunia kalau nggak salah. Kemudian dia tuh punya hubungan militer ekonomi yang kuat juga dengan Amerika Serikat. Jadi dia tuh punya kekuatan. Satu, kredibilitasnya itu ganda. Dia dekat dengan Trump, ya kan? Hubungan dia dengan Vance dan Witkoff itu juga bisa kayak agak personal gitu kan. Dan dia dihormati di Teheran dan juga non-Muslim, Muslim non-Arab yang netral terhadap Israel. Yang kedua, dia punya kapasitas militer intelijen yang memungkinkan dia tuh koordinasi cepat gitu loh. Jadi disebutnya all night long communications. Kalau kita melihat kayaknya terjadinya kesepakatan dengan Pakistan karena itu. Ketiga, dia punya dukungan implisit China dan Rusia. Karena China Rusia ini kan penting di Dewan Keamanan PBB. Tetapi Pakistan punya kelemahan. Satu, dia punya resiko domestik. Dia tuh punya ketegangan perbatasan Afghanistan dan juga tekanan domestik dari kelompok garis keras pro-Palestina. Yang kedua, dia punya leverage terbatas terhadap Israel. Jadi setahu saya ini ya, mungkin saya salah. Dia tuh nggak langsung komunikasi dengan Israel. Dia menggunakan Amerika untuk komunikasi dengan Israel. Jadi kayak ada bridging gitu. Yang ketiga, jika Pakistan gagal, menurut saya dia ini akan gagal juga menjadi peacemaker. Ada beberapa hal yang kita bisa simpulkan, misalnya salah mengerti pada saat diumumkan. Dia yang salah mengerti berarti Pakistan ya, Prof. Kony? Ya, ada salah pemahaman ya, bukan. Jadi tentang dibilang bahwa Lebanon masuk dalam ceasefire gitu kan? Ya. Tapi kan dibantah oleh Pence, tidak, Lebanon itu tidak masuk dalam ceasefire, dan dibantah oleh Trump, dibantah juga oleh juru bicara Gedung Putih. Oke, jadi sebenarnya yang salah paham siapa nih kalau kita membacanya? Apakah memang belum tercapai kesepakatan? Karena kalau kita lihat dari 10 poin yang diajukan oleh Iran dengan 15 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat, itu memang di sisi ada dimasukkan proksi Lebanon itu memang berbeda begitu. Jadi sebenarnya apakah memang itu sudah disepakati atau belum? Jadi ada kesalahpahaman makanya jadi levelnya itu ada agak beda. Saya nggak bilang Pakistan salah, tetapi dalam hal ini kalau kita bicara diplomasi, ini kan bagaimana kita mengartikulasikan atau mengerti apa yang sedang kita bahas secara bersama gitu loh. Apakah kesepakatannya atau pemikiran itu bersama? Nah, ternyata ada kesalahpahaman di situ. Nah, kenapa Lebanon menjadi penting? Isu Lebanon itu 3 hal ya. Dia tuh arena proksi. Dia tuh negara rapuh dengan kepentingannya sendiri. Yang dibilang Lebanon itu seolah-olah nggak punya kepentingan. Of course dia negara, dia punya kepentingan. Yang ketiga, dia tuh simbol, kalau ini diperdebatkan, dia tuh simbol apakah kawasan ini masih bisa diatur oleh norma internasional. Jadi Lebanon ini bukan papan catur. Kita tuh seringkali melihat sekarang ini ya, tiba-tiba Lebanon muncul dibahas seolah-olah dia tuh papan catur. Padahal masalahnya di atas papan catur itu terlalu banyak pemain. Nah, disinilah sebenarnya menurut saya tadi Pakistan itu ada pengertian yang komposisi perundingan yang tadinya kurang seimbang. Nah, sekarang dengan masuknya JD Vance sama Kalibaf di dalam level berikut ya, menurut saya ini negosiasi yang tadinya didominasi oleh diplomat profesional yang biasanya ruangannya terlalu prosedural, dengan kehadiran dua pemimpin ini harusnya lebih teknokrat, walaupun keduanya juga punya kelemahan kelebihan sendiri. Tapi dengan masuknya levelnya Muhammad Bagher Kalibaf dan juga Vance, saya rasa semua yang diperdebatkan tentang Lebanon di sisi Iran kah, di sisi Israel kah, even di sisi Amerika Serikat itu tidak saja diplomatically possible, tapi juga politically reliable, sellable untuk di Amerika Serikat sendiri. Karena kan Vance mesti bawa ini juga ke masyarakat Amerika Serikat kan, bisa menjual ke sana. Baik, Profesor Alex, apa analisa Anda yang akan terjadi dengan adanya keterlibatan dua pemimpin baru ini nanti kemudian di mediasi? Yang kita memang sampai saat ini belum tahu ya kapan akan terjadi karena ada perbedaan antara versi Amerika Serikat mengatakan Sabtu pagi, kemudian dari versi Pakistan mengatakan hari ini akan terjadi.
Ya, itu nanti sangat bergantung pada poin-poin yang akan dibicarakan atau dibahas oleh kedua pemimpin itu ya. Saya melihat bahwa ini belum bisa memberikan banyak harapan. Kenapa? Selama Selat Hormuz itu ditutup, itu menunjukkan bahwa apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat itu belum tercapai, gitu ya. Dengan Iran mengontrol Selat Hormuz itu memberi kesan kepada dunia bahwa Amerika Serikat kalau misalnya nanti dia bereaksi keras terhadap itu akan memperkuat kesan bahwa Amerika Serikat itu adalah agresor yang menyerang Iran ya. Ya, kemudian yang kedua, dengan ditutupnya Selat Hormuz itu, Iran akan memperparah keutuhan dari aliansi Barat. Kenapa? Karena ada perbedaan sikap antara Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya itu di NATO. Ya, jadi ini adalah permainan strategi dari kedua belah pihak ini menambah ketidakpastian dari masa depan konflik yang ada di Timur Tengah ini. Jadi kita berharap dengan hadirnya J.D. Vance sama Galibaf itu nanti bisa memberikan suatu kepastian kepada dunia dan bisa dicarikan titik temu, terutama ini mengenai Selat Hormuz, karena Selat Hormuz ini membawa dampak global yang sangat luas kepada pasar ya, kepada ekonomi sebagai satu front tersendiri di dalam konflik ini. Seandainya itu tidak bisa diselesaikan, maka kita tidak bisa berharap banyak untuk perdamaian atau penyelesaian secara diplomatik. Jadi kita berharap pertemuan antara kedua pemimpin besok ini betul-betul fokus bagaimana menyikapi Selat Hormuz itu dicapai kesepakatannya supaya pasar ini tenang dan harga tidak bergejolak dan semua bisa dikendalikan dari segi kepentingan ekonomi global, di mana Asia, Eropa itu terkena dampak yang sangat masif kalau itu masih ditutup gitu ya. Oke, baik. Prof, ini mungkin kita perjelas sekali lagi untuk pemirsa NTV, pemirsa di Indonesia ya, Prof Alex. Dalam kesepakatan mediasi yang terjadi saat ini, itu hanya antara Amerika Serikat dengan Iran, sementara Israel memang tidak ikut ya? Iya, ini kan keputusan itu diumumkan oleh Presiden Trump kan, lalu Israel dari belakang mendukung, tapi kemudian dia menyerang Lebanon itu menunjukkan bahwa dia mempunyai agenda yang berbeda dan mungkin juga tujuan politik yang berbeda, dan ini menambah kompleksitas tersendiri dari penyelesaian masalah ini. Nah, kita berharap bahwa Presiden Trump itu bisa mengontrol Perdana Menteri Netanyahu supaya sekali ada suatu nanti kesepakatan itu betul-betul disepakati. Tapi nyatanya kemarin saja baru diumumkan gencatan senjata, beberapa jam kemudian Israel sudah menyerang lagi ya, Prof Alex. Artinya apakah memang semua pihak seharusnya memang diikut sertakan, baik itu Israel termasuk juga Lebanon? Ya, sebaiknya mencakup semuanya supaya ini betul-betul bisa langgeng gitu ya. Saya melihat bahwa Israel itu merasa bahwa tidak ada tujuan dia yang tercapai kecuali kerusakan dengan pemboman yang dilakukan bagi instalasi militer dan lain sebagainya. Tapi selama tujuan yang ingin dia capai itu belum ada atau belum terwujud, Israel merasa masih berkepentingan untuk melanjutkan konflik ini, dan itu yang membuat situasi tambah berbahaya di depannya. Karena itu menyertakan Perdana Menteri Netanyahu, menyertakan Israel dari awal itu secara jelas apa yang disepakati itu sangat-sangat penting untuk masa depan dari perundingan J.D. Vance dan Galibaf besok akhir minggu ini. Okay. Ya, tanpa Israel disertakan itu berarti kita bisa belum banyak berharap, karena saya menduga bahwa Israel punya strategi dan punya agenda sendiri yang dia mau capai melalui perang ini dengan melibatkan Amerika Serikat. Apa menurut Anda agenda Israel hari ini di Lebanon? Di Lebanon ya, kita melihat bahwa Hizbullah ini adalah ancaman yang paling serius dari semua proksi Iran itu ya, dan yang paling dekat dengan Israel dan yang selama ini mengganggu penduduk di utara Israel itu. Dan Israel ingin supaya penduduknya itu yang puluhan ribu itu kembali dan mereka bisa bekerja seperti biasa. Tapi selama ada Hizbullah di situ, tentu mereka tidak bisa kembali ke kehidupan yang normal. Baik. Dan ini yang mau dicapai oleh Israel, dan
selama itu tidak tercapai dia akan terus mengganggu ini perdamaian ini. Baik, Prof. Gitu. Koni, ini kalau mendengar penjelasan Prof. Alex seperti lagu lama Israel dengan alasannya di Palestina ya, Prof? Sebenarnya nggak sesederhana kita ambil lagu lama. Jadi kita mesti gini ya, dalam studi perang ya, ceasefire itu yang lahir tanpa kesepakatan cakupan wilayah, tanpa kesepakatan aktor-aktor terkait yang disebut tadi oleh Profesor Alex, semuanya masuk di situ. Kemudian tanpa mekanisme verifikasi dan tanpa konsekuensi pelanggaran, biasanya pasti rentan runtuh. Dan kita lihat kan, apakah cakupan wilayah disebut, apakah aktor terkait disebut, misalnya saja Lebanon tidak disebutkan, lalu apakah mekanisme verifikasi ada atau tidak, lalu konsekuensi pelanggaran apa? Itu biasanya itu menurut saya akan rentan runtuh. Nah, kita mesti lihat, kalau bicara itu kita mesti lihat harga mati untuk masing-masing pihak. Menurut saya, masing-masing pihak ini ada 4 faktor ya. Pertama, masalah survivor regime. Jadi nggak ada negosiasi Iran yang boleh berujung pada perasaan penghinaan total pada rakyat Iran yang begitu pride-nya tinggi dan juga nggak mau kesannya dia menyerah total atau kesannya menyerah pada Amerika Serikat. Yang kedua, hak atas deterrence strategis. Nah, termasuk program missile, drones dan setidaknya kapasitas nuklir yang laten ya. Gimana Amerika dan Israel menuntut penghentian itu, lalu penyerahan material nuklir misalnya kan, dan juga bagaimana penghapusan ancaman misal balistik and so on and so forth, dan semuanya itu menandakan sebenarnya jurangnya ini masih lebar. Apa yang diminta oleh Trump, apa yang diminta oleh Iran tuh beda banget. Nah, yang ketiga, akses pengaruh regional. Bagi Iran, Lebanon itu dia bukan periferi. Kita mesti paham nih, bagi Iran, Lebanon itu adalah bagian dari sabuk deterrence regional. Itu buat dia tuh harga mati gitu loh. Yang keempat, Hormuz itu sebagai leverage itu menjadi masalah karena setelah perang ini Iran justru keluar dengan pengaruh yang lebih besar sebenarnya di situ dengan kemampuan Teheran nggak mau lagi kembali status sebelum perang dong. Kita udah bisa menguasai kok sekarang Hormuz ditutup dibuka sembarangan, pasti Teheran nggak mau mundur dari situ. Nah, inilah semuanya menurut saya menjadi penting. Nah, bagi Amerika, Iran itu tidak boleh keluar dari perang ini sebagai pemenang. Pasti Trump nggak mau gitu kan. Kedua, dia ngotot kebebasan navigasi itu harus pulih. Pokoknya buat White House itu didukung IMO ya, karena menurut IMO ini nggak bisa nih selat Hormuz dikuasai begini aja. Yang ketiga, pengurangan tajam kemampuan nuklir dari misal dan drone Iran ini berapa kali menjadi target Amerika, dan juga misalnya pernyataan Prancis sebenarnya sempat bilang seperti itu ya, bahwa bagaimana caranya nuklir, misal dan drone Iran itu turun drastis. Yang keempat, bagi Israel secara khusus Hizbullah itu nggak boleh utuh sebagai ancaman aktif dari Lebanon. Dan jadi 3 poinnya sangat pro Amerika, sangat American minded, 1 poinnya sangat Israel minded. Tapi sekali lagi, walaupun cuma 1 poin, Israel itu melihat front Lebanon itu adalah front yang perang berbeda tetapi sangat important buat Israel. Jadi betul-betul seperti aktor baru gitu loh, yang kenapa nggak dilibatkan dari awal. Oke, baik. Kalau mengamati 4 poin yang tadi Prof. Koni katakan dan betapa besarnya jurang antara apa yang diinginkan oleh Amerika Serikat dan apa yang diinginkan oleh Iran dan bagaimana harga mati mereka masing-masing itu sangat ekstrim berbeda, Prof. Koni, bisakah kita optimis Pakistan mampu memediasi 2 kepentingan ini? Agak susah, tapi sekali lagi saya masih berharap dengan pembicaraan dengan fans ini besok ada yang lebih konkret ya. Tapi sekali lagi saya berharap pada saat rapat besok, pertemuan mereka besok, mereka harus menempatkan sekali lagi, Lebanon itu dia arena proses sudah sangat complicated sekali lagi ya. Dia negaranya meskipun dianggap rapuh, tapi dia punya kepentingan sendiri dan dia simbol kawasan. Jadi menurut saya ini menjadi sangat penting untuk kita pahami. Kalau tidak membawa Lebanon ke dalam hal ini, ya itu akan terus menjadi berduri di dalam ceasefire yang sudah disepakati. Pasti itu. Karena buat Iran tadi saya sampaikan di awal, buat Iran Lebanon itu adalah sabuk dia dan itu harga mati buat Iran. Oke, saya ingin bahas satu persatu soal bagaimana poin untuk nuklir itu berbeda. Mungkin saya ke Prof. Alex lagi sekarang. Poin untuk nuklir versi Iran itu boleh melakukan pengayaan, sementara dari Amerika Serikat harus 0 pengayaan. Ini kan sesuatu yang sebenarnya sangat fundamental ya Prof. Alex, bukan sesuatu yang teknis. Menurut Anda bagaimana caranya menjembatani 2 kepentingan harga mati dari 2 negara ini? Iya, tidak ada penyelesaian yang sederhana ya. Itu harus melewati diplomasi yang butuh waktu ya. Bagaimana membina suatu trust ya, kepercayaan antara kedua pihak. Kalau kepercayaan itu tidak ada, tidak akan ada hasil dari perundingan ini. Jadi betul-betul kita mengharapkan bahwa hak Iran sesuai hukum internasional itu untuk pengayaan uranium
untuk tujuan damai itu tidak bisa dicabut begitu saja karena nanti kenapa yang lain diizinkan saya tidak gitu ya kata Iran ya. Jadi itu harus diluruskan dulu. Tetapi barangkali yang diminta kesediaan dari Iran itu untuk memberikan jaminan kepada Amerika Serikat dan kepada dunia internasional bahwa itu betul-betul diawasi oleh badan PBB itu. Kalau itu bisa disepakati, saya pikir kita ada harapan ke depan bahwa perundingan ini membuahkan hasil dan perdamaian di Timur Tengah. Selama kepercayaan antara kedua belah pihak itu tidak bisa dibangun karena konflik yang tahun lalu maupun konflik yang sekarang ini perang terjadi, maka itu nanti kecil sekali kemungkinannya akan menjadi titik temu. Ya, kemudian saya ingin tambahkan satu hal, jangan lupa bahwa Presiden Trump dengan peristiwa gencatan senjata yang penuh ketidakpastian ini, yang saya takutkan bahwa setelah ini dia akan lebih besar lagi ambisinya untuk menyelesaikan masalah ini once and for all. Ya, sekali dengan kekuatan yang masif menyelesaikan itu karena Amerika juga tidak mau tampak sebagai superpower yang kalah begitu kan, seperti di Vietnam. Jadi dia akan keluar dari ini lebih decisive ya, melaksanakan semua ancaman yang dia lakukan untuk katakanlah mencapai tujuan politik yang selama ini belum tercapai sama sekali. Menurut Anda semua ancaman-ancaman itu bukan hanya gertakan ya Prof, masih mungkin dilakukan? Iya, karena saya melihat gelagatnya Trump itu mau menyelesaikan ini dengan cepat dan decisive gitu ya. Karena dia tidak mau berlama-lama disandra oleh perang ini karena dia ada kepentingan politik domestik juga dan kemudian bagaimana dia mengakhiri jabatannya yang kedua ini kan dengan aman dan mencapai dia punya MAGA itu, Make America Great Again. Dan ini menjadi satu disruption yang sangat mengganggu bagi dia. Jadi setelah ceasefire ini jangan sampai terjadi bahwa dia akan lebih tinggi lagi ambisinya untuk menyelesaikan ini secara masif dan decisive. Nah itu yang berbahaya dan mudah-mudahan dengan perundingan besok ini tidak mengarah ke sana begitu ya. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa harus bisa memulihkan trust lagi, Prof. Alex, ini kan cukup penting ya. Trust ini kalau kemudian kita melihat track record perundingan-perundingan sebelumnya, wajarkah kemudian Iran memang menjadi pihak yang sangat skeptis ya dengan komitmen Amerika Serikat bahwa mereka kata-katanya akan bisa dipegang, bahwa perjanjian itu akan bisa solid. Menurut Anda bagaimana caranya memulihkan kepercayaan antara dua pihak yang memang secara sejarah dalam beberapa perundingan mudah sekali rusak? Ya, saya pikir semangat yang harus dibangun itu jangan zero sum game ya. Amerika dapat 5 lalu Iran kehilangan 5. Jangan sampai begitu dan harus dicarikan satu penyelesaian yang adil bahwa Iran juga kan sebagai negara berdaulat dia punya hak juga untuk aman dan eksis sebagai rejim terlepas orang setuju atau tidak setuju itu harus dihormati. Jadi memang harus dirumuskan satu proses take and give gitu ya. Jangan Amerika menginginkan ini dia yang atur semuanya dan dia kontrol semuanya. Istilahnya itu winner takes all. Ya, semoga tidak ada itu di dalam kepalanya Trump atau JD Vance, tapi bersedia memberikan konsesi seperti apa ya, tentu mereka bisa rumuskan, tapi prinsipnya harus ada take and give. Ya, proses perundingan diplomasi internasional itu tidak bisa menggunakan prinsip winner takes all gitu. Baik. Seperti yang kita lihat kecenderungan dari Presiden Trump gitu. Baik. Prof. Koni, saya masih punya sisa waktu sedikit sebelum jeda azan maghrib. Saya ingin bicara sedikit soal Selat Hormuz yang juga kita bisa lihat apa yang diinginkan oleh Iran adalah kontrol dan bahkan kemarin sempat disebut ingin ada semacam tarif ya ketika melewati Selat Hormuz. Sementara Amerika Serikat menginginkan ada akses yang bebas untuk global. Bagaimana ceritanya mempertemukan dua kepentingan ini? Mempertemukan dua kepentingan ini kalau saya sekarang ya berharapnya betul-betul kepada faktor pembeda yang dibawa oleh perundingan level sekarang ini ya. Jadi gitu, kalau kita lihat Kalibaf itu siapa, dia ini kan speaker parlemennya Iran, dia juga mantan IRGC, dia dikenal sebagai hardliner. Artinya kenapa Teheran memberikan dia masuk? Karena dia tuh punya tingkat tertinggi untuk membahas 10 poin proposal ya. Nah, JD Vance sendiri ya kan karena dia wakil presiden, dia itu telah mengirimkan sinyal serius bahwa
dia ini inner circle yang bisa membuat keputusan politik itu akan cepat tanpa birokrasi, State Department yang akan pusing dan lain-lain. Kemudian kalau saya kaitkan, ini jadinya mirip sama summit diplomasi Nixon Kissinger era gitu, yang artinya memecah kebuntuan dan kalau berhasil ini keren banget. Karena bicara soal Hormuz itu betul-betul model yang menurut saya sangat complicated. Kalau kita lihat pengawasan internasional Hormuz model Montreux 1936 misalnya di Selat Bosphorus, maka bagaimana sebenarnya pencabutan apapun sanksi itu bisa dilakukan secara bertahap. Artinya Israel bisa terima face saving dan bagi Hizbullah juga tanpa penghancuran total. Sementara kita mesti ingat juga referensi PBB tentang kalau nggak salah itu pasal 33 ya, tentang apa yang disebut PBB sebagai mengutamakan Pacific Settlement. Artinya dalam perspektif kita hari ini dan ke depan, konflik ini bisa menjadi katalis dari New Regional Security Architecture. Bagaimana sebenarnya ala Helsinki 75 di Timur Tengah bisa kita tarik sekarang ke arah Hormuz. Memang sangat complicated. Kenapa? Karena buat Iran ini malah jadi senjata utama. Selat yang sesederhana itu malah menjadi senjata paling mematikan. Yang kita mau bilang di sini artinya senjata militer dan lain-lain itu menjadi nomor 2. Ternyata selat yang diam, yang tidak bergerak, gitu kan, tapi bisa menjadi senjata yang paling deterrence. Karena kuncinya begini kalau bicara Hormuz. Bicara Hormuz jangan cuma bicara kapal mati, kapal tidak bergerak, lalu semua minyak. Di bawahnya Hormuz itu ada kabel yang mencambungkan 90% data dunia. Ya. Kalau nih sekarang Iran begitu marahnya, dipotong kabel itu, selesai dunia. Tidak ada lagi dunia yang hari ini kita sedang nikmati. Baik, jadi kita bergantung atau kita akan menyaksikan bagaimana peran dua individu ini akan membuat perubahan di dalam perundingan berikutnya ya Prof. Koni. Kita akan jeda dulu sejenak, pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi. I can announce that the president is dispatching his negotiating team, led by the Vice President of the United States, J.D. Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan diskusi pada sore hari ini. Prof. Koni, saya melanjutkan lagi untuk mungkin di bagian ini kita membaca prioritas dari masing-masing pihak di meja perundingan ya Prof. Koni. Kalau dari sisi Amerika Serikat, dengan tekanan publik dari dalam negeri, dari Kongres, bagaimana Anda melihat posisi Trump saat ini dan kemudian bagaimana Amerika akan bisa mencapai apa yang mereka inginkan dari 15 poin yang mereka ajukan dalam proposal? Gini, kalau saya bicara itu kita mesti pahami kebutuhan inti ini dan kita harus jujur ya. Kalau dari Amerika Serikat, itu udah jelas yang tadi saya sampaikan ya. Iran nggak boleh keluar sebagai pemenang strategis. Itu harga diri dan mukanya Trump dan mukanya Amerika Serikat. Yang kedua, dia ngotot kebebasan navigasi di Hormuz harus dipulihkan ya kan. Yang ketiga, kapasitas nuklir dan misil Iran harus dibatasi. Ini kalau lihat dari 15 ini yang saya lihat 4 paling penting ya. Kemudian ancaman Hizbullah dari Lebanon itu harus dilemahkan. Itu dari kepentingan Amerika Serikat. Tetapi Iran pun punya 4 kepentingan. Bagaimana misalnya 1, survivor regime, 2, hak atas deterrence, terutama tentang yang disebutkan Prof. Alex tadi, nuklir, laten, dan misil. Itu buat Iran itu nggak bisa ditawar. Ketiga, pengaruh regional, termasuk Lebanon, itu menjadi penting. Dan 4, bagaimana kontrol strategi untuk Hormuz. Nah, bicara Hormuz, saya ingin tambahkan sedikit ya. Karena kalau kita bicara Hormuz itu udah bukan lagi selat. Dia ini choke point energy, tapi juga dia ini sedang dirubah Iran menjadi instrumen deterrence ekonomik yang futuristik. Jadi Iran menahan sekarang semua di Hormuz nggak bicara tentang Iran hari ini, tetapi Iran ke depan dan dunia ke depan. Karena peran masa depan ini nggak saja tentang wilayah, Mbak, tapi tentang kontrol atas node strategik, termasuk selat, termasuk data, termasuk energi, termasuk rantai pasok. Jadi dengan dia mengontrol Hormuz, semua selat, data, energi, rantai pasok itu semua dikuasai oleh Iran. Dan disinilah kepintarannya Iran. Jadi kalau ditanya nanti bagaimana dan kemungkinan apakah siapa yang akan menang atau kalah, menurut aku tidak ada kemenangan penuh. Secara taktis Amerika dan Israel bisa saja klaim keberhasilan. Tapi secara strategis Iran itu jauh dari kalah. Dia telah memperoleh leverage baru di Hormuz dan itu sangat strategik gitu kan. Yang ketiga, secara global yang kalah siapa? Yang kalah adalah stabilitas ekonomi dunia dan energi dunia. Sehingga secara kemanusiaan yang paling kalah adalah masyarakat dunia, masyarakat sipil. Oke, Prof. Koni tadi Anda sudah sempat menyebut, tetapi kalau kemudian bisa kita sederhanakan, misalnya dengan bargaining
soal Hormuz saja. Bisakah Hormuz itu kemudian tanda kutip dibeli ya dengan pencabutan sanksi misalnya? Akankah Amerika memberikan itu? Enggak sesederhana itu, karena sekali lagi ada satu segmen yang mereka lupa atau tidak mau mereka bahas, yaitu Lebanon. Lebanon itu isu penting. Jadi bisa saja di antara dua negara itu selesai ya. Tapi saya sudah sebutkan tadi, Lebanon itu ada 3 masalah sekaligus. Dia adalah perebutan pengaruh, negara dengan kepentingan sendiri, dan dia sumber hukum internasional masih berlaku gitu loh. Jadi menurut saya kalau Lebanon ini tidak masuk dalam kesepakatan, sampai kapanpun kesepakatan ini berapa kali pun fans mau ketemu siapapun, ini akan terus bocor. Karena sekali lagi buat Iran, Lebanon itu harga mati. Oke, baik. Jadi artinya memang pertemuan yang akan terjadi hari Sabtu ini, kalau kemudian tidak mengikut sertakan Lebanon, kita semua bisa kemudian, seluruh dunia bisa kemudian sangat skeptis terhadap hasilnya ya Prof. Koni? Bisa sangat skeptis. Saya tidak bilang juga Lebanonnya harus datang besok ke pertemuan itu, tapi paling tidak pasal tentang Lebanon harus dilibatkan dalam isu ceasefire ini, itu menjadi penting. Kalau enggak, pasti runtuh. Tadi saya sudah sebutkan, salah satu faktor ceasefire bisa bertahan itu wilayah. Dan yang satu yang kita bahas, Lebanon itu wilayah yang belum masuk ke dalam pembicaraan antara mereka. Baik, Prof. Alex, mungkin ada yang ingin ditambahkan sebelum kita bahas dari point of view Iran, akan seperti apa prioritas mereka? Ya, saya menduga bahwa faktor waktu juga penting bagi Trump ya. Dia ingin menyelesaikan ini secara cepat dan dia ingin mengontrol efek dari konflik atau perang ini kepada ekonomi global, karena itu yang paling memukul Amerika Serikat dan paling menciptakan pressure bagi Trump ini baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional. Gitu baik, kan. ingin cepat tapi tidak ingin kelihatan kalah kalau kata Prof. Koni tadi. Jadi agak sulit ya pilihannya ya Prof. Alex. Ya, pilihannya tidak gampang, Nana. Mudah-mudahan besok ini dengan kepiawaian dari kedua pemimpin itu bisa dicarikan suatu solusi yang bisa memberikan kepuasan kepada Trump. Karena dia sekarang ada di dalam pressure yang sangat kuat dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Apalagi apa yang dia inginkan supaya negara-negara NATO itu juga terlibat di dalamnya kan tidak kesampaian itu. Jadi dia berada di dalam satu situasi yang betul under pressure, karena itu menjadi faktor waktu dan decisiveness dari penyelesaian ini menjadi penting bagi Trump begitu. Oke, baik. Sekarang kita bahas dari point of view Iran, Prof. Alex. Kira-kira kalau kemudian mereka hadir di pertemuan besok, apa yang akan jadi prioritas Iran, dan bisakah memang Iran terus-menerus menggunakan Selat Hormuz sebagai bargaining mereka, dan apa bahayanya kira-kira kalau itu yang kemudian dijadikan taruhan? Ya, saya kira ada beberapa hal yang menjadi penting atau menjadi apa istilahnya di dalam resolusi konflik itu sticking point ya dari sisi Irannya, di mana dia akan bertahan. Yang pertama sekali itu survival of the regime ya, itu tidak non negotiable bagi Iran itu, dan dia bertahan aja itu sebetulnya sudah merupakan kemenangan bagi dia, karena political objective dari pihak musuh itu kan dalam tanda petik itu tidak tercapai ya kan. Jadi saya menduga bahwa Iran akan bertahan bahwa rejim kami ini berdaulat, sah, dan tidak boleh diganggu gugat gitu ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Iran juga akan bertahan supaya dia tetap mengontrol Selat Hormuz itu ada di depan halaman depan dia, dan menyangkut ekonomi dia juga. Ada Pulau Kark di situ, 90% minyak dia ada di situ ya kan. Jadi dia berkepentingan dia akan bertahan di situ. Dan yang ketiga juga bagi dia adalah diberikan suatu keleluasan untuk pengayaan uranium sebagai hak dia sebagai negara berdaulat, dia akan menuntut itu ya. Dan juga dia berkepentingan untuk diberikan hak untuk melakukan suatu deterrence ya. Nah, kenapa? Karena ini kan masih di dalam situasi yang penuh dengan konflik, masih penuh dengan perhitungan strategi militer baik antara Iran dan Israel maupun Israel dan Amerika. Jadi dia berkepentingan juga untuk melindungi kedaulatannya, melindungi keutuhan wilayahnya. Dan apakah itu semua bisa diterima oleh Amerika Serikat dan Israel dalam perundingan besok, itu ya kita berharap ada titik temu ya. Tapi itulah kepentingan Iran sebagai satu negara berdaulat yang juga punya historis yang sebagai bangsa yang besar begitu, dia akan pasti bertahan dengan dignity-nya sebagai negara berdaulat begitu. Baik.
Saya ingin bahas sedikit sesuatu yang mungkin jawabannya memang sudah diketahui banyak orang, tetapi bolehlah kita bahas sedikit, Prof. Alex. Ya. Ini kan yang berunding kan hanya Iran dan Amerika Serikat. Kemudian jadi pertanyaan, seberapa solid sebenarnya Amerika Serikat dan Israel hari ini di bawah tekanan dunia yang kemudian sangat tidak nyaman dengan perang ini? Iya, sangat bergantung bagaimana posisi Amerika Serikat itu mengakomodasi apa yang menjadi kepentingan daripada Israel, ya kan? Nah, apa yang Israel inginkan untuk dicapai di dalam perundingan besok ini itu sangat menentukan apakah nanti Israel bisa diajak untuk berkomitmen menjaga kalau perundingan itu menghasilkan satu solusi damai atau solusi melalui diplomasi. Tapi kalau keinginan Israel ini tidak dipenuhi, maka dia akan tetap berpotensi untuk mengganggu ya dengan cara dia sendiri, karena dia sampai saat ini pun belum tercapai tujuannya. Ya, jujur yang dia inginkan itu supaya nuklir itu nggak ada, karena itu ancaman eksistensial bagi dia ya. Selama nuklir Iran itu belum ada kejelasannya, selama itu juga Israel akan tetap ya menunjukkan bahwa dia tidak menerima kondisi seperti itu, dan dia akan tetap mengganggu supaya itu tetap konflik gitu ya, tetap perang sampai ada penyelesaian yang memuaskan dan memberikan suatu jaminan bahwa eksistensi dia itu aman begitu. Oke, baik, Prof. Koni, kalau dari analisa Anda seberapa solid Amerika Serikat dan Israel di bawah tekanan dunia? Wah, saya kira akan berat ya, karena kalau di bawah aturan dunia kita bisa lihat sendiri bahwa sekarang ini akhirnya kita bisa melihat ini bukan perang tentang wilayah lagi, tapi perang tentang aturan dunia yang harus dipertahankan. Sekali lagi, Hormuz itu bukan cuma minyak, dia juga ada kabel data bawah laut, ada ekonomi, ada segala macam hal yang menurut saya kekuasaan dalam satu titik, kita sebutnya begitulah. Sehingga ya kalau kita lihat di sini, masalahnya adalah kalau menurut saya ya, kalau terus Lebanon itu tidak pernah atau terus ditolak masuk ke dalam pertemuan atau dalam konteks ceasefire, maka ceasefire ini pasti rapuh dan pasti bisa dihentikan anytime gitu. Sehingga akhirnya sekarang dunia ini harus betul-betul yakin, betul-betul bisa mendorong Pakistan atau siapapun pihak terlibat, langsung tidak langsung seperti Rusia dan Cina, untuk bagaimana menyertakan Lebanon ke dalam sana. Karena saya yakin betul selama Lebanon tidak dilibatkan, maka setiap saat juga Lebanon itu akan masuk sebagai pintu krisis baru. Buktinya kan begitu kan, terjadi beberapa jam dolar turun menjadi barrel minyak per 100 dolar per barrel ya, tiba-tiba langsung naik begitu signifikan begitu Lebanon. Jadi menurut saya Lebanon itu harus kita sepakati dan kita beri keterangan baik kepada Amerika Serikat maupun kepada Israel. Ini adalah titik temu yang mati gitu. Kalau ini nggak selesai, yang lain nggak akan selesai. Saya kira itu harus didorong oleh Rusia, harus didorong juga oleh Cina. Jangan lupa ada juga penekanan Rusia dan Cina yang menekankan begini. Ini kan ada anggapan seolah-olah Hormuz dikuasai dulu atau dinormalkan dulu, baru mereka mau bicara tentang yang lain-lain. Menurut Rusia dan Cina nggak bisa. Hormuz dibereskan dulu yang lain-lain ini, karena dari situlah Hormuz jadi ditahan. Ada kemudian keluar Dewan Keamanan PBB kemarin veto dari Rusia dan Cina. Karena bagi Rusia dan Cina, kita juga harus jujur kembali lagi ke tahap awal dasar perang ini apa. Dasar perangnya memang cari gara-gara kan Amerika Serikat dan Israel. Jadi jangan sampai ini nggak dilupakan begitu saja, sehingga menurut mereka ceasefire dan berhenti perang sama sekali itu menjadi penting sebelum kita membahas Hormuz ke yang selanjutnya. Oke, Prof. Koni, tadi memang statement Anda ada yang kemudian diperkuat dengan statement dari Korps Garda Revolusi Iran yang mengatakan sedang mempersiapkan respon untuk menyerang balik Israel. Quote-nya seperti ini, setiap serangan terhadap Lebanon adalah serangan terhadap Republik Islam Iran. Jadi memang dianggap menjadi satu kesatuan ya, Prof. Koni. Ini kalau Anda membacanya, ini sesuatu yang akan benar-benar dilaksanakan, akan ada serangan balasankah di tengah proses negosiasi ini, atau memang tidak akan seburuk itu? Enggak, Iran itu sudah sangat firm dengan posisinya, dan kalau kita lihat dalam konteks dari tanggal 28 Februari sampai sekarang, Iran itu di atas angin kalau menurut saya ya. Dia sudah banyak hal yang menurut saya dia di atas angin, dan dia makin yakin dia itu akan menang. Dan buat dia sekali lagi, tadi saya sudah terangkan betapa strategiknya Lebanon untuk Iran gitu kan, maka dia itu juga selain Hormuz, harga mati kedua adalah Lebanon.
makanya dia akan all out untuk mempertahankan dua hal itu. Isu Hormuz yang mesti clear dan isu isu Lebanon yang mesti clear di dalam salah satu poin yang mereka pertaruhkan di dalam pertemuan besok. Jadi itu udah harga mati yang nggak bisa ditawar juga. Di lain sisi seperti tadi saya sudah jelaskan, itu juga harga mati buat si Israel yang merasa Lebanon itu jadi ancaman kan. Nah tapi ya harus ada jalan tengah. Kalau enggak ya ini akan ceasefire-nya nggak akan runtuh atau akan ada ceasefire yang cuman akan berulang terus seperti sekarang berkelanjutan. Jadi saya rasa di situ kuncinya yang harus diselesaikan PR terbesar. Selain tadi masalah yang disampaikan Profesor Alex, mana mungkin negara sudah mengembangkan nuklir dan lain-lain lalu disuruh pengayaannya dikurangi dan semua kemampuan teknologi dikurangi. Itu banyak hal yang tidak mungkin di dalam faktor 15 permintaan Trump. Oke, kalau sekarang kita bicara dari point of view Pakistan yang kita harapkan akan mewakili kepentingan dunia ya Prof. Koni, ini kan dia akan bertindak sebagai mediator gitu. Apa yang harus jadi skala prioritas Pakistan untuk kemudian dicapai dari perundingan ini, terlepas dari keinginan masing-masing pihak yang mungkin tidak akan bisa terpenuhi sepenuhnya? Saya kan tadi bilang ada 3 kekuatan dan kelemahan Pakistan, tapi kalau kita lihat kekuatannya, saya sangat berharap kekuatan Pakistan untuk bicara dengan Trump, bicara dengan Vance gitu kan, itu akan lebih mempermudah komunikasi itu disampaikan karena langsung ke pihak yang terlibat. Yang kedua, bagaimana kapasitas intelijen dan militer yang bisa berkoordinasi, karena disebut mereka tuh koordinasinya sangat baik ya. Dalam beberapa dokumen yang saya baca, hubungan mereka terkait 2 hal itu sangat dekat. Yang ketiga, bagaimanapun juga jangan kita lupakan di sini tuh ada pemain yang sangat penting, yaitu China dan Rusia. Karena apapun kehebatan Pakistan, kemahiran Pakistan berdiplomasi, tetap saja ada kemampuan dua raksasa yang bisa menentukan ini bisa tidak, iya dan tidak, yaitu Rusia dan China di Dewan Keamanan PBB. Jadi ini juga menjadi menarik. Jadi Pakistan satu hal, tapi kita juga jangan lupakan approach di bawah meja atau approach melalui jalur telepon dan lain-lain yang dilakukan Kremlin dan dilakukan oleh Beijing. Oke, baik. Kita bicara sedikit soal bagaimana peran Rusia dan China ke Prof. Alex sekarang. Prof, Rusia dan China ini kan diharapkan menjadi titik keseimbangan baru di tengah bagaimana kita melihat ada 2 negara yang begitu berkuasa, tidak terhentikan, tidak terkendali begitu. Prof, bagaimana kemudian dunia bisa berharap pada Rusia dan China lebih dari sekedar, ini kan kalau kita melihat gerakan-gerakan diplomasi yang dikeluarkan oleh Rusia dan China sepertinya tidak ingin tangannya terlalu kotor ya Prof. Harus seperti apa sebenarnya mereka ikut campur dalam masalah ini? Ya, justru kesempatan sekarang ini Rusia dan China saya kira bisa menunjukkan bahwa mereka bisa juga memainkan peran kepemimpinan global, ya, global leadership. Ya, kita berharap di samping mereka memperhitungkan ada kepentingan strategis mereka sendiri, tapi di sini betul-betul dunia berharap agar mereka betul bisa menjadi suatu penengah begitu di antara Iran dan Amerika Serikat ini. Jadi kalau mereka bisa memainkan peran konstruktif seperti itu, maka dunia akan makin percaya kepada 2 kekuatan besar ini. Karena ini kan di dalam konflik ini ada Amerika Serikat yang punya hak veto di Dewan Keamanan PBB ya. Dan China dan Rusia juga kan punya hak veto. Jadi kita berharap bahwa mereka justru bisa memainkan peran leadership yang sekarang ini sedang dibutuhkan. Karena kalau berhadapan ini Amerika Serikat dan Iran ini kelihatannya mencari titik temunya itu saya sendiri kok agak pesimis bisa ketemu gitu ya. Belum lagi soal waktu tadi pressure untuk Presiden Trump kan, dan disitulah kita berharap agar peran konstruktif ini ditunjukkan oleh China dan Rusia demi kepentingan dunia secara keseluruhan. Jadi bukan lagi kepentingan strategis mereka sendiri ya, kalkulasi strategis mereka sendiri, tapi kepentingan yang lebih luas lah yang mereka bawa ke meja perundingan ini atau di dalam konflik ini, supaya bisa dicarikan satu solusi yang saya bilang tadi harus take and give, tidak bisa salah satu yang menang aja, nggak mungkin itu, dan itu terlalu ideal begitu ya, dan nggak akan terjadi. Biasanya di dalam konflik yang rumit seperti ini harus ada yang harus ada take and give ya. Amerika diberi apa gitu, Iran juga diberi apa gitu ya, sesuai dengan kepentingan, dan disitulah titik temunya. Dan saya pikir
peran Pakistan di sini tidak bisa terlalu banyak berharap kita ya, karena Pakistan tidak lebih besar daripada pihak-pihak yang berkonflik ini. Dia tidak lebih dari sebagai interlokutor aja ya, sebagai orang yang menyambung lidah dari kedua belah pihak. Karena itu kita berharap China dan Rusia lah yang mempunyai political leverage yang lebih besar, tetapi tidak terikat pada kepentingan strategis mereka sendiri, tapi memikirkan kepentingan dunia, ekonomi global yang saat ini mempengaruhi kita semua termasuk di Indonesia ini begitu. Prof. Alex, tapi masih percaya dengan kekuatan diplomasi, veto, dan Dewan Keamanan PBB ya, Prof. Ketika kemarin kita menyaksikan bagaimana Israel melakukan serangkaian serangan di Gaza, Dewan Keamanan pun tidak berdaya untuk menghentikan. Apakah jangan-jangan memang yang dibutuhkan adalah unjuk kekuatan militer dari dua negara ini? Ya, kita tidak, pertanyaan Anda bagus ya, tapi kita tidak boleh memberi kesan bahwa kita give up ya dengan jalur diplomasi. Karena itu that's the only way alternatif terhadap kekuatan militer. Kekuatan militer itu menghancurkan banyak pihak, tidak menguntungkan siapapun. Karena itu jalur diplomasi dengan segala kelemahan dari Dewan Keamanan PBB itu masih jauh lebih baik daripada eskalasi setelah gencatan senjata ini. Kalau ada eskalasi setelah gencatan senjata ini akan sangat luar biasa dan akan merugikan kita semua. Karena itu kita menyerukan kepada dunia supaya lembaga-lembaga multilateral seperti Dewan Keamanan PBB itu tetap digunakan sebagai jalur diplomasi yang terbaik ya. Karena itu alternatif yang kita punya daripada menyerah kepada kekuatan militer begitu. Prof. Koni mungkin ingin menambahkan tadi sempat terdengar ada suaranya tadi, Prof. Iya, saya cuma menambahkan begini, kita tuh kan bahas Lebanon dari tadi juga ya, bagaimana menjadi duri dalam daging dalam sini. Yang saya mau bahas soal Lebanon itu begini, kita jangan lupa isu Lebanon ini nggak bisa lepas dari PBB dengan resolusi 1701. Pertanyaan saya, kenapa ya resolusi PBB 1701 yang dari tahun 2006, which is 20 tahun lalu itu, terus bermasalah dan tidak dihormati. Jadi menurut saya resolusi ini hanya dihormati di atas kertas, tapi dilanggar di lapangan. Jadi menurut saya dalam pertemuan berikutnya, atau kita berharap di PBB segera dibahas, ada kelemahan-kelemahan implementasi dari penegakan resolusi 1701. Pertama, resolusi ini nggak punya mekanisme sanksi kuat, ya kan? Atau chapter 7 yang bisa memaksa compliance. UNIFIL hanya boleh mendukung LAF misalnya kan. Yang kedua, UNIFIL, makanya kita sangat berduka dengan tentara kita yang gugur di sana, itu sering dituduh sebagai accommodating Hezbollah. Nah, bagaimana supaya 1701 tidak dianggap seperti itu lagi? Yang kemudian tidak ada lagi kekuatan eksternal yang netral dan juga kuat untuk bisa memaksa kedua pihak, karena itu nggak ada. Kita mesti lihat juga dari perspektif Israel, itu kenapa ini agak mengerikan, karena stockpile rudalnya Hizbullah itu sudah membengkak menjadi 200 ribuan stockpile. Artinya yang mau dilihat dari, kita mesti bicara dari perspektif Israel juga ya. Dari perspektif Israel, ini ada state within state yang nggak bisa dikontrol oleh Lebanon. Dan inilah kenapa juga Israel sering banget jadinya melanggar wilayah Lebanon karena itu. Jadi menurut saya ada masalah krusial di luar tadi masalah Hormuz, di luar masalah ceasefire, di luar masalah Lebanon yang tidak dilibatkan. Tapi terlepas dari itu kita mesti kembali juga ke dalam resolusi 1701, karena ketika kita bicara perang Lebanon, kita bicara tentang resolusi 1701, kita bicara tentang UNIFIL. Ini yang menurut saya sekaligus harusnya juga PBB ini sekalian concern, jangan cuma diam saja dan berharap kepada Pakistan atau berharap kepada China atau berharap kepada Rusia. Tapi this is the issue of United Nations yang mesti diselesaikan. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir untuk Prof. Koni dan juga Prof. Alex. Ke Prof. Koni terlebih dahulu, Prof. Ini kan sejumlah pengamat, peneliti, akademisi menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang dianggap tidak jelas, Prof. Koni. Seberapa penting menurut Anda pemerintah Indonesia ini menunjukkan sikap atau menentukan sikap, dan apa dampaknya kalau kita terus ambigu seperti saat ini? Yang pasti kita itu dengan banyak hal yang kita kelihatan jadi ambigu. Pertama, kita bergabung ke BOP itu membuat, saya dari awal udah bilang Presiden pasti akan ambigu. Makanya ketika perang ini terjadi, saya langsung bilang itu satu-satunya jalan buat exit keluar dari BOP. Karena dimanapun, termasuk di Rusia, kami melihatnya BOP, Indonesia jadi bagian dari BOP, akhirnya Indonesia menjadi bagian dari Trump dan kawan-kawan, which is ada Netanyahu di sana. Padahal posisi kita non-alignment itu adalah posisi harga mati yang sudah dari era Soekarno itu dipertahankan dan diumumkan ke seluruh dunia dan menjadi core penting
kita itu sebagai pemimpin, salah satu pemimpin non-alignment movement. Nah sekarang kalau dipertanyakan, saya sih sebenarnya agak sedih ya, kok Pakistan itu malah bisa lebih bermain dibandingkan seorang Prabowo Subianto gitu loh. Saya heran misalnya sekarang Pak Prabowo katanya mau ke Rusia berapa hari lagi ke depan ini hanya untuk cari minyak. Semua negara sedang kekurangan minyak dan energi, tapi nggak ada presiden jalan-jalan untuk cari minyak, itu urusan menteri energi. Nah kenapa untuk cari minyak bisa mendadak pengen bertemu Presiden Putin, tapi untuk membereskan masalah dunia, karena kita bagaimanapun suka atau tidak suka kita negara muslim terbesar ya, makanya banyak hal Iran kayaknya agak kecewa dan kenapa kapal kita tertahan di Hormuz, karena mungkin Iran melihat kok kita ambigu. Nah inilah hal-hal yang mesti disadari oleh Presiden Prabowo, tapi kuncinya itu bukan di Presiden Prabowo. Saya rasa Presiden Prabowo ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang, oleh buzzer-buzzer, oleh apapun juga namanya di lingkar dia, yang membuat dia nggak bisa berpikir secara lurus dan korek gitu. Dan disitulah kenapa diperlukannya para pemikir, para akademisi, kampus, guru besar, dan lain-lain untuk didengarkan, bukan hanya untuk basa-basi, tetapi didengarkan. Kenapa Rusia bisa survive sampai hari ini? Karena Rusia itu pertama Presiden Putin itu mengumumkan think tank, semua para pemikir itu didengar. Di Indonesia kan beda, para pemikir bicara dianggap bikin hoax, para pemikir bicara dianggap bikin makar. Jadi ini mesti diluruskan dulu oleh negara Indonesia kalau dia mau jadi negara waras. Karena kalau enggak, menurut saya kita jadi negara tidak waras. Dalam konteks perang ini aja, kita jadi negara tidak waras. Kita negara yang paling akhir ngomong duka cita ketika pimpinan Iran diserang seperti itu, kita kelihatan serba salah, semuanya kita kelihatan gamang gitu, dan itu yang tidak boleh terjadi terus-menerus. Baik, pintu untuk keluar dari BOP sebenarnya banyak. Kemarin kita sudah melihat harusnya pada waktu serangan pertama kita bisa keluar, bahkan terakhir saat prajurit kita tewas itu juga harusnya bisa keluar, tetapi tidak juga dilakukan. Prof. Alex, Anda melihatnya akan seperti apa posisi Indonesia? Karena jauh atau dekat atau cepat atau lambat ya Prof. Alex, kita akan kemudian terkena imbasnya, termasuk bagaimana kapal-kapal kita tertahan di Hormuz. Ya, saya kira saya sepakat dengan Prof. Koni tadi ya, tapi saya izin berbeda pendapat sedikit ya. Saya pikir kita sudah memutuskan untuk ikut di dalam BOP itu, sudah menjadi komitmen dari Presiden Prabowo, sudah sampai pada tahap point of no return. Biarkanlah itu berjalan dulu nanti, seandainya di dalam perjalanan terbukti itu merugikan kepentingan nasional kita, itu baru kita bisa memutuskan untuk keluar ya. Karena itu saya pikir usul bahwa kita keluar sebelum itu dilaksanakan tidak terlalu elok begitu ya. Fakta bahwa kapal kita tertahan, bahwa prajurit kita kemudian ditarget Israel itu tidak merupakan sesuatu yang harus menjadi faktor penentu untuk keluar ya, Prof? Ya, menurut saya sih jangan dulu dikaitkan dengan itu ya, karena BOP ini kan proses tersendiri yang sudah berjalan sebelum ya perang ini terjadi. Jadi kalau nanti itu diputuskan terlalu cepat, saya pikir kesan kredibilitas kita juga akan dipertanyakan ya. Nah, nanti kalau itu sudah berjalan dan ternyata tujuan yang ingin kita capai itu tidak terwujud di situ, barulah Indonesia secara tegas memutuskan, oke, kami melihat bahwa BOP ini tidak melayani kepentingan nasional kami, and then you decide not to join atau meninggalkan BOP, itu yang nggak masalah. Tapi kalau sekarang ini juga belum berjalan, sudah berhenti, Indonesia minta mundur, saya kira menurut saya tidak terlalu bagus begitu. Oke, baik. Jadi kalau menurut Anda sudah cukup yang dikatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai pernyataan bagaimana posisi kita terhadap konflik saat ini, itu sudah cukup ya Prof. Alex? Ya, saya pikir pernyataan di Kementerian Luar Negeri itu memang terkesan normatif, tapi kan menyatakan sikap di tengah konflik rumit seperti ini dan juga melihat kita seperti apa gitu ya, Republik ini tidak terlalu mudah ya. Karena itu kalau mereka mengeluarkan pernyataan yang sifatnya normatif, saya bisa pahami itu supaya kita menghindari risiko-risiko yang tidak kita inginkan begitu, terkena dampak negatif dari konflik atau perang yang terjadi di Timur Tengah. Baik, terima kasih Prof. Alex dan Prof. Koni untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, terima kasih. Pemirsa, mungkin kita sama-sama merasa jalan menuju perdamaian masih terjal, tapi apapun hasilnya kita akan mengharapkan semoga diplomasi ke depan, semoga diplomasi akan dikedepankan. Sebagai penutup, izinkan saya membaca syair singkat. Ke Islamabad membawa pesan, bukan sia-sia mediasi dijalankan. Jika harga mati terasa timpang,
Semoga damai tetap jadi pilihan. Sampai di sini Prime Dialog hari ini. Jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dengan NTV Prime Bulletin sesaat lagi.